Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I'm going to explain the material for elementary level unit 2, that is writing sympathy card. So it's one of the short functional card atau penulisan ini tuh penulisan yang mungkin sekali akan kita gunakan, akan kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu menulis sympathy card. Bahkan kalau zaman sekarang, we already have an advanced technology. We don't write card or send card anymore, but we can text, we can chat in WhatsApp, or we can make a posting, a story, a status, telling our sympathy feeling for our beloved friends, family, and other people. Jadi karena sudah ada kemajuan zaman, tidak lagi harus berupa card, ungkapan simpati bukan hanya harus berbentuk kartu begitu, tapi bisa juga melalui chat WhatsApp, melalui story, melalui status seperti itu. Jadi bisa dalam bentuk lain. And this sympathy card or this expression or telling sympathy to your friends or your family is really, you can do it. You will be able to use it, and I think you will use it in the future. Okay. Okay. Sympathy card is usually written and sent to express our sympathy feeling for an unfortunate event happens to other people. Nah, jadi kartu simpati ini bukan kartu simpati, kartu provider Telkomsel bukan tapi ungkapan simpati ini itu biasanya ditulis dan dikirimkan untuk mengekspresikan rasa simpati kita untuk kejadian yang unfortunate atau kurang menyenangkan yang terjadi kepada orang lain. Contohnya adalah when your mother sick, atau misalnya ketika ibumu sakit, seseorang sakit, sampai dirawat di rumah sakit, atau mungkin kehilangan sesuatu, misalnya ada yang kemalingan, kecurian, somebody lost their laptop misalnya at the house, or somebody atau a thief or pickpocket take someone's wallet, copet atau pickpocket itu mengambil dompet seseorang misalnya, itu kan kehilangan sesuatu, itu kan unfortunate event atau kejadian yang tidak mengenakan terhadap seseorang, or someone passed away atau meninggal dunia. Nah, untuk menunjukkan rasa simpati kamu bisa menggunakan ekspresi seperti di bawah ini. I'm sorry to hear that. I feel sorry about what happened. I know how your feeling is. I take my sympathy to you. I sympathize with your condition. What a terrible situation for you. I cannot tell you how sorry I am. That's terrible. That's so sad. Oh, how awful. Oh dear, poor you. I'm sorry to hear that. Saya sedih mendengar itu. Saya merasa sedih tentang apa yang terjadi. Saya tahu bagaimana perasaanmu. Saya sangat bersimpati kepadamu. Aku simpati dengan kondisimu. Wah, itu situasi yang tidak mengenakan untukmu. Aduh, aku udah gak bisa ngomong betapa sedihnya aku. Wah, itu buruk. Ini sangat sedih. Ya ampun, awful. Awful itu, wow, ya Allah, segitunya masih jelek banget kayak gitu nasibnya mungkin. Oh dear, ya ampun, kayak gitu. Poor you, aduh kamu kasihan. Nah, untuk responding, bisa bilang, I really appreciate your support. Thank you for your support. Thank you for your sympathy. Thank you for your attention. That's very kind of you. Atau you can just answer it with thank you. Tapi ini adalah yang harus kamu harus kamu fokuskan adalah expressing sympathy, because you are going to use this for writing sympathy card 1-12, pilih salah satu saja untuk mengucapkan simpati ketika ada orang sakit, ada orang masuk rumah sakit, kehilangan harta benda, kemudian juga ada seseorang yang meninggal. Nah, ini contoh dari sympathy card. Dear Mary and Juan, it's impossible to express how sorry we are that your beautiful daughter has passed away after her struggle. Nah, ini kan, we are sorry to hear that your daughter passed away. What a brave, joyful child she was. Atau bisa juga bilang, she was a good, kind, smart daughter. We will miss her every day. Nah, semoga tenang di sana Rest in peace for your daughter juga boleh. Our thoughts and prayer are with you and your two sons. If there is anything we can do, please call
us with love. Nah, ini ungkapan ketika seseorang meninggal dunia ya, pass away. Kamu juga bisa bilang ikut berbelasungkawa dengan perkataan yang lain yang lebih simpel, yaitu ketika seseorang meninggal, kamu bisa bilang I give my deepest condolence for Sylvia misalnya. Saya ikut berbelasungkawa untuk Sylvia, seperti itu. Nah, kemudian ini Dear Savitri, I heard that you were in hospital. So sad to see you in bed. I wish you will be better soon. Ini kalau ada orang sakit. Ya. Nah, bagaimana sih cara kita menulis sympathy card? Yang pertama adalah kamu harus menuliskan nama receiver atau penerimanya dulu. Dear Andrea, ya. Write the name of the receiver. Ini tepatnya di sini. Lalu ada body. Nah, di body ini apa sih yang ditulis, Bu? Yang ditulis adalah tentang apa yang kamu dengar atau apa yang terjadi terhadap si penerima. We just received the news that your sister is in hospital. Atau kamu juga bisa bilang bahwa I know that you are sick at home. You didn't come to school, kayak gitu misalnya. Jadi diceritakan apa yang kamu dengar, apa yang kamu tahu tentang unfortunate situation itu atau situasi yang tidak mengenakan. Kemudian express your sympathy. Nah, I'm sorry to hear that. I'm so sad. Poor you. Atau we are deeply sorry to hear about that. Boleh. Lalu express your hope for the receiver. Nah, ketika misalnya ada orang yang sakit, nggak berangkat sekolah, pasti kamu mengucapkan semoga cepat sembuh. I hope you get better soon. I hope he rests in peace kalau dia meninggal. I hope you get better soon. And I really want to see you again tomorrow at school, misalnya. Atau we are waiting for you to come back to school. Itu juga boleh. Jadi, yang pertama adalah tuliskan nama penerima dulu. Di bagian body, tuliskan apa yang terjadi dengan si penerima. Tuliskan kenapa, sakit, atau bagaimana. Kemudian ekspresikan your sympathy menggunakan ekspresi ini. Salah satu dari ekspresi ini. Kemudian kalau sudah mengekspresikan simpati, ekspresikan harapanmu, doa-doamu kepada penerima. I hope you get better soon. I can't wait to see you at school. Kayak gitu. Kemudian write your name atau sender. Okay, I think that's all for this sympathy card. I hope you get this one because this is easier. Yeah, this writing is easier than the previous one that is describing city. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.